Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga menghirup gas beracun, 2 anak buah kapal tewas saat membersihkan palka di pelabuhan Kejawanan, Kota Cirebon. Seorang juragan bengkel di Kabupaten Cirebon tewas di tangan perampok sadis. Panen raya di Kampung Dukuh Cililitan di Kabupaten Ciamis hasilkan puluhan ton buah duku berkualitas tinggi. Harga bawang di semua pasar tradisional di Purwakarta dan Garut melonjak 2 kali lipat dari harga biasanya. Kini harga bawang menembus Rp70.000 per kilogram. Warga Purwakarta kian tercekikan harga sejumlah sembako terus naik. Di pasar tradisional Rebo misalnya, harga bawang menembus Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga diikuti jenis bawang putih dan bombay. Selain bawang, harga sayur mayur juga naik. Harga tomat misalnya naik dari Rp12.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan dipicu pasokan dari petani berkurang lantaran gagal panen akibat cuaca. Tinggi normalnya berapa sih? Ya kalau bawang merah normalnya 30, 32, 35 lah paling mahal lah. Ini sekarang sampai 70. Ya sekarang sampai 70. Itu penyebabnya kenapa Pak? Ya mungkin karena musim hujan. Pasokan kurang? Pasokan ya kurang, jadi kan perputarannya kurang lancar lah. Ya seperti kalau musim panas kan pengerjaannya juga mudah, gampang. Kan kalau bawang kalau kena air dia suka busuk. Selain bawang merah apalagi yang tinggi? Bawang merah ya sekarang dari keringan aja yang masih tinggi, semacam bawang putih, bawang bombay, kemiri. Masih dari kasih berapa? Iya. Pada naik lagi. Jadi semua pada naik. Pada naik. Iya. Di masyarakat apa? Mungkin yang mengeluh aja resiko jadi berat gitu. Lebih berat ya? Iya. Kondisi serupa juga terpantau di Garut. Harga bawang merah Brebes sudah mencapai Rp70.000 per kilogram. Itu pun pasokannya sudah sulit didapat. Warga memilih bawang merah lokal yang ukurannya lebih kecil karena harganya lebih terjangkau. Pasar ini? Ya rada kurang, Kenapa bisa kurang? mahal, karena mahal. Kurangnya gimana Bu ya? Tadinya beli sekian jadi sekian. Beli biasanya sekilo jadi setengah kilo, bagi serapat-rapat 10 ribuan. Selain bawang, harga sembako lain seperti gula pasir juga naik hingga Rp18.000 per kilogram. Samsun Nursam dan Eko Setiabudi melaporkan dari Purwakarta dan Garut. Panen buah duku di Kabupaten Dukuh Cililitan, Kabupaten Ciamis sedang melimpah. Puluhan ton buah duku berkualitas tinggi dihasilkan hingga memenuhi pasar dari Jakarta sampai Surabaya. Namun para petani duku mengeluh lantaran harga duku di pasaran anjlok drastis. Dukuh Cililitan, jenis dukuh yang berasal dari Ciamis, tepatnya dari Kampung Cililitan, Desa Karanganyar, Kecamatan Cijenjing. Dari luas kampung 103 hektar, 60%-nya ditanami pohon dukuh. Bahkan, petaninya sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Dukuh Cililitan dikenal karena rasanya yang manis, apalagi ukurannya yang cukup besar dan dagingnya tebal. Di saat musim panen seperti sekarang, dalam sehari, petani bisa menghasilkan 60 ton dukuh. Hasil panen biasa dijual ke Jakarta, Bandung, Jogja, hingga Surabaya. Sayangnya, saat panen melimpah, harga dukuh justru anjlok. Kini di tingkat petani, harga dukuh hanya Rp5.000 per kilogram, padahal biasanya Rp9.000 per kilogram. Kurang lebih di kompleks ini ada 100 pohon punya mertua saya yang udah mulai panen waktu Ramadan kemarin. Tanggal 21 Ramadan kita udah mulai panen sampai sekarang masih belum selesai juga. Selesai ya. Pak, harapannya saya selaku petani, pengurus kelompok dan yang memwilayahi di Cililitan, harapannya ke depannya ada perhatian lagi dari pemerintah dari segi untuk pemasaran
market supermarket ataupun bahkan berharap bisa ekspor ke luar negeri seperti halnya si Raja buah manggis yang bisa ekspor. Dukuh Cililitan diharapkan bisa menembus pasar modern dan ekspor karena kualitasnya sangat bagus. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Wakil Presiden Maruf Amin mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat. Komite ini diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi 4 fokus membangun ekonomi dan keuangan syariah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Dalam sambutannya, Wakil Presiden meminta pengoptimalan pengembangan di sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah. Di samping itu, akselerasi sertifikasi halal juga difokuskan pada produk UMKM dan juga di sektor hulu. Wapres mendorong komite ini bisa mengembangkan sektor pariwisata ramah muslim sebagai tujuan wisata daerah. Caranya dengan penerbitan sukuk daerah dan pengembangan skema kerja sama antar pemerintah dan badan usaha syariah. Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah harus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif. Sendiri Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB nasional. Mengekspor komoditas terbesar serta realisasi investasi tertinggi. Saya harapkan capaian ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, salah satunya melalui upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya mendengar Jawa Barat ini tengah menggarap berbagai proyek pengembangan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang selaras dengan prinsip kemaslahatan syariah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.